وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انصرنا والمسلمين خاصة المظلومين منهم في فلسطين وفي كل مكان، في غزة وفي رافع يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan untuk saudara-saudara kita khususnya yang terzolimi di Palestina, di Gaza, di Rafah dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita dan memperbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin Allah muliakan, dan mohon maaf kita baru start. Saya sudah standby dari sebelum jam 5, tapi ada konsultasi urgent tadi di belakang. Dan alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian Allah muliakan, yang pertama yang ingin kita sampaikan bahwa mamin ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadirin, kita telah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu banyak-banyaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk bisa beramal soleh di 10 hari ini. Dan jamaah yang Allah muliakan, salat yang paling Allah cintai adalah salat kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Puasa yang paling Allah cintai adalah puasa sunnah yang kita kerjakan di hari-hari ini. Lalu zikir yang paling Allah cintai adalah zikir yang kita ucapkan di 10 hari ini. Doa yang paling Allah cintai adalah doa yang kita panjatkan di 10 hari ini. Bahkan secara spesifik Nabi SAW bersabda, khairud doa yaumi arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Dan hari Arafah ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan begitu seterusnya. Berbakti kepada orang tua yang paling Allah cintai, berbakti kepada orang tua di 10 hari ini. Lalu nafkah kepada istri yang paling Allah cintai adalah ketika kita memberikannya di 10 hari ini. Ibu-ibu ketika taat kepada suami, itu yang paling Allah cintai, itu ketaatan kepada suami di 10 hari ini. Jadi begitulah seterusnya. Ini adalah hari-hari yang sangat luar biasa. Qiyamul lail kita, tahajud kita, witir kita yang paling Allah cintai adalah witir, tahajud, dan qiyamul lail yang kita kerjakan di 10 hari ini. Semua demikian. Kajian kita juga demikian. Kajian yang paling Allah cintai adalah kajian di 10 hari ini. Semua demikian. Maka maksimalkanlah hari-hari ini sebaik-baiknya. Dan kita akan mendapatkan pahala atau bonus pahala tambahan ketika Allah takdirkan 10 hari ini masih belum mendapatkan tempat semestinya di tengah-tengah kita. Beda dengan Ramadan, beda dengan 10 hari terakhir,
berbeda dengan satu berbeda dengan satu Ramadan bahkan. Gitu. Kemarin masuk satu Dzulhijjah kan hype-nya beda dengan masuk satu Ramadan. Suasananya beda. Dan ini PR kita. Padahal ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu juga peluang pahala. Itu peluang pahala. Kalau kita bisa tetap istiqomah, maka pahalanya besar. Dan Nabi SAW bersabda, ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah dalam kondisi haraj, di saat manusia lalai atau banyak manusia lalai, itu bonus pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan berhijrah ke Rasulullah SAW. Dan tanpa bermaksud apapun, kita tahu, kita lihat sendiri bahwa secara umum 10 hari ini dilalaikan oleh banyak orang. Atau bahasa yang lebih halus, belum mendapatkan tempat yang semestinya di tengah-tengah kita. Jadi di samping kita punya PR mensosialisasikan 10 hari ini, tapi di waktu yang sama kita mendapatkan bonus ketika kita beribadah di waktu di mana manusia tidak ngeh, manusia agak lalai, dan manusia tidak sadar tentang waktu tersebut gitu loh. Dan pahalanya hijrah. Makanya kita tahu bahwa sholat sunnah terbaik setelah sholat wajib apa? Qiyamul Lail. Kenapa Qiyamul Lail? Karena ketika kita sholat, wan nasu niyam, kata Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ketika Anda sholat, orang tidur, orang lalai. Itulah, dan disitulah membuat sholat kita menjadi punya nilai plus. Gitu loh. Jadi ketika hari-hari ini belum mendapatkan tempat yang semestinya, lalu kita isi dengan maksimal, dengan totalitas, dengan perjuangan, maka kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Kalau gitu kita nggak usah kasih tahu aja Pak Ustadz, gitu. Nggak usah kasih tahu lah. Nanti kalau pada tahu, hilang pahala saya. Oh enggak. Dakwah itu adalah kewajiban para anbiya dan pewaris para nabi, dan kewajiban umat atau orang-orang yang mengaku umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Yusuf ketika berbicara tentang masalah dakwah, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah mengatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Surat Yusuf ayat 108. Allah mengatakan, qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah, aku mengajak manusia kembali kepada Allah di atas ilmu. Dan ini jalanku dan jalan seluruh pengikutku, kata Rasulullah SAW. Jadi harus disampaikan jemaah. Dan pahala dakwah lebih besar lagi nanti. Pahala dakwah itu sangat besar. Jadi ini hal yang harus kita camkan bersama-sama. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin yang Allah muliakan, di antara amalan yang hendaknya kita perbanyak di hari-hari ini adalah perbanyak berzikir, bertakbir,
bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat ditekankan. Bahkan kita tahu takbir di 10 hari pertama ini dijelaskan para ulama ada berapa takbir jemaah? Siapa yang bisa jelaskan ini? Bentar. Bismillah, 2 takbir Ustadz. 1 takbir muqayyad, kedua takbir mutlaq. Assalamualaikum dulu. Afwan Ustadz, ana lupa. Kata Nabi SAW, Assalam qoblal kalam. Salam sebelum berbicara. Nah Ustadz, syukron. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin menjawab Ustadz. Yang pertama takbir muqayyad, yang kedua takbir mutlaq. Bedanya apa tuh? Kalau takbir mutlaq itu dilaksanakan kapan saja Ustadz, tapi kalau takbir muqayyad itu dilaksanakan pada hari ke-10-nya hingga selesai hari tasyrik. Kalau takbir mutlak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Dari tanggal 1 sampai Sampai tanggal berapa? sampai hari tasyrik Ustadz. Sampai apa? Sampai hari tasyrik juga. Sampai hari tasyrik juga Ustadz. Sampai hari tasyrik. Itu kapan aja? Kapan aja Ustadz? Oke. Oke. Kalau ngomong-ngomong udah grogi belum diketawain satu masjid? Ana lumayan Ustadz. Gak apa-apa, biarin aja. Bagus lah. Nanti mereka tuh berandanya keroyokan. Oke. Kalau mutlak, kalau muqayyad, kapan waktunya? Muqayyad waktunya kapan? Mulai dari harinya Ustadz atau waktu pelaksanaannya Ustadz? Kapan dibaca? Jadi muqayyad itu dibaca dari, maksudnya takbir yang dibaca ba'da sholat wajib. Dibaca, dilakukan dari ba'da subuh tanggal 9 dan sampai tanggal 13 ba'da asar. Adapun mutlak seperti yang antum bilang dari tanggal 1 sampai tanggal 13 gitu loh. Jelas. Syukron Ustadz, barakallahu fikum. Ana juga makasih Ustadz atas notebook sama kalender yang Ustadz waktu itu kasih. Terima kasih. Masih banyak. Nih, Ania. Toib, barakallahu fikum. Wassalamualaikum Anak kasih warahmatullahi 2 ya. wabarakatuh. Ya. Kenapa nutup muka? Nama antum siapa sih? Zaki Ustadz. Oh, Zaki. Itu 2. 1 karena jawaban antum, yang kedua karena keberanian antum diketawain satu masjid. Gak apa-apa, maju terus. Itu bagus. Dan makanya Ibnu Qayyim kan menjelaskan bahwa sifat yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu itu berani gitu. Dan berani itu harus dilatih.
Berani itu nggak bisa duduk di kelas nyatet tentang dalil-dalil keberanian. Nah, salah satu melatih keberaniannya kayak begini nih, gitu loh. Ya, makasih banyak. Jazakallah khair atas adab antum juga. Jadi tiga dong, tiga dapat. Syukran. Taib. Jadi jamaah ya, makasih Zaki ya, jazakallah khairan. Jadi jamaah sekalian, kenapa? Oh ya sama-sama. Jadi sekali lagi, hari-hari ini adalah hari-hari berzikir dan bertakbir. Sebagaimana firman Allah misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka berzikir dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah diketahui. Dan tafsir hari-hari yang telah diketahui ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Al-Baqarah ayat 203. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan. Dan hari-hari yang ditentukan di dalam ayat ini adalah hari-hari tasyrik. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 13 adalah waktu berzikir kepada Allah, dan ini praktek para salaf dan praktek sahabat radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu khusus datang ke pasar untuk bertakbir. Fayukabbirun nas bitakbirihima, dan manusia mengikuti takbir dari mereka berdua. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, dimanapun kapanpun maka perbanyaklah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktunya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari ini sebentar jemaah. Maka tolong maksimalkan sebaik-baiknya. Tolong maksimalkan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak kita akan menyesal. Kalau tidak kita akan menyesal karena sangat-sangat cepat. Sangat cepat, dan tanpa terasa nanti hari-hari ini akan berlalu. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan agar langkah kita untuk bermunajat kepada Rabbul Alamin. Dan jamaah yang Allah muliakan, dan ini perintah dari Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, fa'aktsiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah kalian di 10 hari pertama ini memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah, perbanyak bertakbir, dan perbanyak bertahmid. Jadi upayakan, banyakkan berzikir hadirin. Dan kita ini suka lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang perlu kita tekankan juga di hari-hari ini adalah berkurban. Berkurban adalah hal yang sangat penting. Hadirin sekalian, ngomong-ngomong antum berkurban nggak tahun ini? Satu masjid nih berkurban. Hah? Berkurban apa nggak? Insya Allah apa nih?
Insya Allah enggak atau insya Allah berkurban? Insya Allah ini masih titik-titik. Jamaah perjuangkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang divalidkan oleh Syekh Albani dan beberapa ulama, ma'amila ibnu Adam min amalin ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahar ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada satupun amalan yang dikerjakan oleh anak Adam di tanggal 10 Dzulhijjah, di tanggal 10 Dzulhijjah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mengalirkan darah menyembelih hewan kurban. Itu amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan kita masih ingat bahwa Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyami 'indallah yaumun nahar." Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Idul Adha. Jadi hari terbaik itu adalah hari Idul Adha. Makanya ulama mengatakan Idul Adha itu lebih tinggi kedudukannya dibanding Idul Fitri. Kenapa? Hadis di atas yang disampaikan Rasulullah SAW. Tapi coba tanya diri kita, yang kita rasakan selama ini, yang lebih terasa makna dan lebih terasa suasana lebarannya Idul Fitri atau Idul Adha? Nah, kenapa jemaah? Hah? Kenapa? Apa? Pulang kampung. Kenapa? Tradisi? Enggak juga. Apa? Oh, THR. Hidup antum itu simple ya, sekarang THR. Karena waktu Idul Fitri kita sibuk dengan menjalankan sunnah-sunnah pada hari itu. Artinya kita menjalankan karakter hari tersebut. Kan itu, kita kan kerjakan silaturahim, ngumpul. Itu kan karakter Idul Fitri. Gitu. Makan-makan, ada Id gitu loh. Tapi Idul Adha, banyak di antara kita habis sholat Id ngapain? Tidur. Kurban benar, tapi berapa persen yang kurban? Dan tapi kan aku nggak punya uang. Oke, terlibat tidak dalam perhelatan kurban? Kan kita bisa terlibat. Banyak di antara kita nggak terlibat. Yang kita udah santai aja itu yang berkurban. Nunggu di rumah, lalu dapat SMS kalau zaman dulu, dapat WA, kalau sekarang video, alhamdulillah 5 menit yang lalu kurban emas udah disembelih. Itu enggak ya? Tapi kita santai gitu loh. Kan enggak dapat esensinya, jadi maknanya tuh enggak dapat. Beda dengan orang yang benar-benar berjuang untuk berkurban tahun ini. Lalu setelah dia berjuang, dia terlibat di hari H. Bahkan bukan hanya terlibat, dia sembelih sendiri di hari H. Oh, itu dia akan mendapatkan esensi dari berkurban. Dan Idul Adha tahun ini akan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Makanya harus dicoba.
Dan sekali lagi, kemampuan finansial kita berbeda-beda. Namun yang saya ingin ingatkan, jangan gampang mengatakan tahun ini saya nggak korban dulu. Jangan gampang mengatakan demikian. Tahun ini saya skip dulu, gitu. Karena suka ada nggak yang begitu hadirin? Tahun ini gue nggak korban dulu ya, oh gitu. Kalau tahun lalu nggak juga. Tahun lalu yang lain nggak juga. Jadi emang nggak, tiap tahun tuh nggak berkurban. Tapi uang nggak. Terus jangan gampang mengatakan uang belum kekumpul. Jangan gampang juga mengatakan mau kemana Zaki? Ki, mau kemana? Oh ya silakan. Silakan hati-hati. Jadi hadirin Allah muliakan, sedangkan kita belum berusaha. Sedangkan kita belum berusaha. Kalau kita bicara hari ini, berarti menuju hari H kita punya berapa hari? Sekarang tanggal berapa? Misalnya ya. Berarti kita punya anggap aja 10 hari lah, 9-10 hari. Oke, satu ekor hewan kurban yang paling minimalis berapa? Masih di angka 1 jutaan loh. Ya udah nggak usah terlalu detail. Nanti persaingan para di sini 1 jutaan dah, clear ya 1 jutaan. 1 jutaan. Hadirin, kita hidup misalnya di Jakarta, misalnya kita atau di Jabodetabek. Waktu 10 hari, kalau kita jungkir balik, masa nggak kekumpul 1 jutaan? 10 hari loh kita, 1 jutaan. Kalau kita benar-benar jujur ingin berkorban, masa nggak kekumpul? Mungkin ada yang nggak kekumpul, tapi misal dari 20 orang yang berusaha, biidznillah ya, angka keberhasilan insya Allah di atas 50%. 10 hari loh hadirin. Dan yang target kita nggak sampai 2 juta, nggak sampai. Masa nggak bisa? Kita kerja apa kayak? Set job apa kayak? Pergi ke restoran nanya butuh yang nyuci-nyuci piring nggak? Gitu kayak. Atau nawarin teman-teman kita yang punya uang lebih, mobil butuh dicuci nggak? Gitu loh. Atau apalah cuci lah gitu loh. Genteng-genteng gitu misalnya. Pokoknya apa yang dicuci, tapi nggak minta-minta, kita nggak minta-minta. Kita berusaha kan boleh. Jangan gampang mengatakan kayaknya tahun ini nggak dulu. Kan ada beberapa pihak 1-2 hari yang lalu nanya, misalnya mereka nanya, Ustadz apakah saya harus, misalnya mereka punya tabungan untuk kebutuhan lain yang tidak kalah urgent. Nah mereka tanya apa hukumnya menggunakan tabungan itu untuk kurban tahun ini. Nah salah satu jawaban saya itu, bisa jadi kita nggak butuh mengeluarkan tabungan kita itu. Udah tabungan nggak usah diatak-atik, kita perjuangkan aja sisi lain. Kita di Jabodetabek hadirin. Asal ya, nggak gengsian, nggak ribet milih-milih, yang penting halal. Masa nggak dapat 2 juta dalam 10 hari? Inilah dapat. Dan kita nggak usah ambil tabungan kita. Ya nggak sih? Benar nggak? Apa saya salah? Hadirin jadi orang Jakarta udah berapa tahun? Hah? Ini orang Jakarta juga? Hah? Berapa tahun? Sekali lagi, ucapan tersebut kuat atau lemah? Apa susah kita dapat segitu? Hah? Terus itu belum kita tambah rubah lifestyle kita 10 hari ini. Ada banyak uang habis, ngemil lah, jajan lah, inilah, itulah.
Akhirnya habis uang. Apalagi kalau ditambah puasa 9 hari full. Oh, gitu lah. Apalagi kalau ditambah sahurnya air putih. Masya Allah. Lalu bukanya air putih. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Kira-kira kurban nggak tahun ini? Insya Allah loh kurban. Nggak sampai 2 juta loh hadirin. Nggak sampai 2 juta. Masa kita nggak kurban tahun ini? Itu belum kita kejar lagi. Anggap aja tanggal 10 uang kita nggak cukup. Saya ingin tanya sama jamaah. Apakah peluang kita untuk berkorban langsung pupus dan sirna? Tidak. Kita masih bisa kurban tanggal 11. Beli hewan kurban tanggal 11 lebih mahal, lebih murah? Oh, ini pedagang atau ini? Ini bukan promosi ya, bukan promosi ya. Lebih murah. Ya udah kurban tanggal 11. Gak sanggup lagi, gak mampu lagi. Tanggal 12. Beli hewan kurban tanggal 12. Harganya sama atau lebih murah lagi? Lebih murah lagi. Gak mampu juga. Usahakan tanggal 13. Harga hewan kurban tanggal 13 lebih mahal atau lebih murah dari tanggal 10, 11, 12? Hah? Hah? Tuh kan. Nggak kepikiran kan? Kalau saya jadi penjualnya, saya kasih aja Pak Ustadz, kesian dinanya dari tanggal 10, 11, 12. Udahlah buat lo aja deh. Tapi itu kenyataan. Kita kadang-kadang nggak pikir ke sana. Ini tentang mentalitas hadirin. Makanya ibadahnya namanya ibadahnya bernama Dzabhul Adhahi, hewan kurban. Hari rayanya namanya Idul Adha atau Idul Kurban. Bukan Idul pesimis, bukan. Ini kan namanya apa? Idul Adha. Bukan Idul pesimis, bukan Idul pasrah, bukan Idul lemah, bukan Id putus asa, bukan itu. Ini Idul Adha. Ini saatnya kita berkurban dan melatih mental berkorban kita. Apa yang dilakukan? Bisa bismillah. Gak sampai 2 juta kok hadirin. Dan coba deh, kalau hadirin yang awalnya gak kepikiran kurban tahun ini, lalu mulai malam hari ini berjuang, nawarin apa, nganter-nganterin apa, kayak nyuci-nyuci, ada temen gue cuciin deh mobil lo, gitu. Berapa satu mobil? Terus nanti serabutan ini, dan gak usah weekdays, weekend lah. Weekend, hari ini, besok cari set job. Lalu weekend pekan depan, masa gak kekumpul? Asal bener ya, asal gak gengsian, asal gak terlalu milih-milih. Dan jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Intas dukillah, yastuka, jika Anda jujur kepada Allah, akan wujudkan cita-cita Anda. Karena sekali lagi, hari raya ini setiap tahun melewati kehidupan kita. Tapi berapa persen yang mendapatkan spirit berkorban? Dan berapa persen yang merubah mindsetnya karena Idul Adha? Dan berapa persen yang sebelumnya pecundang, loser, menjadi bermental pejuang dan jiwa berkorban dan akhirnya punya mental juara dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Itu kan pertanyaan kita. Ini Idul Adha, hari raya berkurban. Apa yang sudah kita kurbankan? Itu belum kita bicara kalau kita bisa jual barang-barang sekunder kita, barang-barang tersier kita. Emang se-ekstrim itu? Emang ekstrim jual barang? Kalau ada orang jual barang sekunder atau tersiernya untuk beli smartphone, ekstrim nggak? Nah, hadirin. Divonis ekstrim apa enggak? Ekstrim. Nggak ada orang di Jakarta bilang ekstrim.
Kenapa lu mau beli smartphone? Nggak ekstrim. Maka apa ekstrimnya menjual barang sekunder, menjual barang tersier untuk bisa berkurban di tahun 1445 Hijriah ini? Nggak ada ekstrim-ekstrimnya. Coba dia aja. Jadi gimana caranya? Ini kita nih di sore hari ini berjuang untuk berkurban di tanggal 10. Berhasil nggak berhasil urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi benar-benar kita jungkir balik. 10 hari loh kita punya waktu. Banyak untuk untuk angka tidak sampai 2 juta, kita punya waktu yang sangat-sangat cukup. Sangat cukup. Dan jangan sampai kita nggak berkurban, lalu kita tidak bisa mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan nanya uang kita nanti. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang uangnya. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia keluarkan. Kenapa bisa beli ini, 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 tapi Anda nggak berkurban. Oh tapi kan kurban hukumnya nggak wajib, sunnah muakkadah. Iya sudah muakkadah. Tapi kenapa Anda bisa melakukan hal yang mubah, tapi sunnah muakkadah Anda nggak kerjakan? Apakah itu fair? Gitu. Harusnya kalau Anda nggak tertarik mengerjakan sunnah muakkadah, yang mubah lebih nggak tertarik lagi. Kenapa yang sunnah muakkabah nggak dikerjakan, tapi yang makruh dikerjakan? Kalau makruh nanti alasannya lain lagi, kan nggak haram Pak Ustadz, gitu loh. Tapi yang sunnah kan nggak wajib Pak Ustadz. Jadi enak aja udah, gitu. Pokoknya hidup tuh suka-suka aja. Jadi kalau ditanya, kenapa nggak ngerjakan ini? Kan nggak wajib Pak Ustadz. Oh iya oke. Nah kenapa Anda lakukan ini? Kan nggak haram Pak Ustadz. Udah semua enak begitu. Nah pertanyaannya, apakah ilmu ngeles itu berguna di hari kiamat nanti? Itu main. Apakah ilmu ngeles itu berguna di hari kiamat? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Dan hati yang bersih itu enggak jago ngeles hadirin. Hati yang bersih itu tidak ngelesan. Jadi hadirin sekalian, mumpung belum terlambat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada dengan hati yang bersih. Kita butuh momen ini untuk mengasah jiwa berkorban kita, jiwa perjuangan kita, jiwa memberi kita. Ini kurban, sayang untuk dilewatkan. Dan minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lakukan. Malam ini langsung mikir-mikir, jual apa ya gitu loh. Apa yang bisa dijual, terus atau mungkin bantuin jualan temen. Berapa kilo? Enggak usah, yang penting gue bisa korban tahun ini gitu. Jadi semangat gitu. Coba deh, kalau kita punya mental ini, 10 hari ini akan jauh lebih bermakna. 10 hari ini tuh hidup gitu loh. Karena kita punya misi. Tapi kalau kita nggak ada rencana berkorban dan nggak ada rencana berjuang dan berkurban untuk berkurban, ingat, berkurban untuk berkurban, maka 10 hari ini hambar. Dan kemungkinan untuk jangka panjang kita akan gagal. Kenapa? Sekali lagi, kalau ibadah amalan terbaik di hari terbaik tidak bisa menggugah jiwa dan hati kita, gimana dengan yang lain, jemaah? Sekali lagi, amalan yang paling Allah cintai di Idul Adha adalah berkurban. Dan Idul Adha adalah hari yang paling mulia di sisi Allah. Kalau amalan yang paling Allah cintai di hari yang paling mulia di sisi Allah tidak bisa menggugah semangat kita, apalagi yang bisa menggugah semangat kita. Sudah ada nih. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Dan bagi yang berpuasa, semoga Allah terima amal ibadahnya.
Subhanallah wa syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dah? Belum ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah yang Allah muliakan, kembali kita sampaikan bahwa jadikanlah momentum Idul Adha ini adalah momentum kembali
untuk mengerti apa arti pengorbanan dan apa arti perjuangan. Sebagaimana diriwayatkan bahwa mentaati Allah Subhanahu wa taala itu selalu baik dan merupakan kebaikan, maka layak untuk diperjuangkan. Diriwayatkan salah satu ucapan dari Ismail ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam masalah penyembelihan, disampaikan fa inna ta'ata rabbika kullu khair. Sesungguhnya mentaati Rabbmu itu adalah semua kebaikan. Mentaati Rabb engkau adalah semua kebaikan. Kalimat yang simpel tapi tak mudah untuk diperjuangkan, hadirin. Tak mudah untuk diperjuangkan. Karena kalau benar-benar kita meyakini ucapan seperti itu, kita akan nurut dan benar-benar sami'na wa ata'na. Nah, itu juga yang ingin disampaikan, bahwa syariat berkurban sebagaimana yang kita ketahui bersama itu lahir dari pengorbanan sebuah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga yang sangat fenomenal. Bagaimana tidak, keluarga ini benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 33, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, dan keluarga Nabi Ibrahim, lalu keluarga Imran atas seluruh alam semesta. Dan kita tahu bersama, perintahnya bukan menyembelih kambing, tapi permintaannya adalah bagaimana ayah mengorbankan anaknya. Jadi kalau hari ini kita hanya berpikir ini tentang motong kambing, kita nggak akan dapat pesannya, kita nggak akan dapat spiritnya, kita nggak dapat mentalitasnya. Karena sekali lagi, syariat ini lahir dari sebuah kejadian besar yang kalau perintahnya dalam tanda kutip hanya menyembelih kambing, tidak akan sefenomenal ini. Karena penyembelihan kambing itu setiap hari di muka bumi ini pada saat, dan nggak ada yang spesial juga. Ini menjadi sangat luar biasa ketika perintahnya itu adalah ayah mengorbankan anak untuk membuktikan cintanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kan yang jadi masalah, hadirin. Emangnya sebatas penyembelihan kambing akan jadi berita gitu? Gak mungkin. Di hari ini aja ada berapa kambing disembelih.
dan biasa-biasa aja, nggak heboh juga. Bisa kisah ini menjadi legacy, bukan hanya viral kan, tapi menjadi legacy keluarga tersebut karena ini tentang pengorbanan hal yang paling dicintai di dunia dan dipersembahkan semata-mata untuk Allah. Itu poinnya. Makanya tadi kita katakan, kalau kita nggak bisa berjuang loh, bukan tentang dapat uangnya, tapi berjuang untuk mendapatkan 1 jutaan dalam 10 hari, maka kita nggak akan bisa berada di level terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak mau memperjuangkan itu, dan kita memilih memilih hidup itu mengalir, hidup itu santai-santai aja, ya kalau nggak perlu diperjuangkan, nggak perlu dicari gitu, dan kita biarkan 10 hari ini berjalan percuma, ya gimana kita mau berhasil? Gimana kita mau mempertahankan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berhadapan dengan ujian yang jauh lebih besar? Jadi ini bukan tentang sebatas ini hukumnya sunnah muakkadah, tapi ini syiar. Dan ini adalah sebuah pengorbanan. Tunjukkan pengorbanan kita. Ini tentang mengorbankan yang paling dicinta. Karena perintah yang maha pencinta dan yang kita klaim kita paling mencintai dirinya Subhanahu wa Ta'ala, kan itu. Kan ini tentang bagaimana mengorbankan hal dunia, hal selain Allah yang kita cintai demi cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan itu poinnya. Itulah kenapa menjadi sebuah hari raya yang dirayakan setiap tahun, dan syariat itu langgeng sampai hari ini. Jadi kalau kita nggak dapat poinnya, bahkan sampai pada titik itu tadi, kita nggak mau berusaha untuk menjadi bagian dari ibadah korban tahun ini dengan terburu-buru mengatakan uangnya nggak kekumpul, uangnya nggak ada, uangnya belum jelas, kalau bahasa kita sekarang hilalnya belum kelihatan, padahal udah kelihatan loh, tanggal 2 kelihatan hilal itu. Dalam tanda kutip ya. Jadi bagaimana kita bisa istiqomah ke depan, sedangkan Allah berfirman ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan mereka beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah? Kan demikian. Itu surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja beriman, atau mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, mendeklar, memproklamirkan keimanan mereka, dan mereka nggak diuji? Semua diuji jamaah. Makanya di ayat berikutnya, di ayat ketiga, Allah berfirman, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah uji umat-umat sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka Allah melihat siapa yang benar-benar jujur. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan siapa yang berbohong. Saya lagi, ini adalah momentum hadirin, jangan disia-siakan. Dan itu tadi, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah tidak juga mampu menggerakkan hati kita untuk berjuang dalam beramal soleh, berjuang untuk berkurban, lalu
di kesempatan mana lagi kita mudah untuk tergerak gitu loh hadirin. Jadi ini penting, ini tentang masalah pengorbanan. Kita mengorbankan yang paling kita cintai untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Itu kan semuanya tentang itu. Semuanya tentang itu. Jadi hendaknya kita mendapatkan pesannya sehingga Idul Adha kali ini benar-benar memberikan bekas kepada kita, dampak kepada kita. Oh, ini bukan tentang hanya menyembelih kambing atau sapi, tapi ini tentang bagaimana mengorbankan apa yang kita cintai demi mendapatkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala dan membuktikan cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu tentang itu. Dan kalau kita bisa melakukan hal itu kehidupan ke depan nyamannya luar biasa. Emang nggak mudah, ngomong sih gampang. Dan yang bicara detik ini nggak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi begitulah konsepnya. Sebagai contoh simpel aja ya, kita masuk ke hal teknis lah, atau hal yang lebih teknis. Perintah berkurban ketika dijalani atau dihadapi oleh keluarga Nabi Ibrahim, itu kan memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kunci mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahwa setiap anggota keluarga harus punya mental berkorban. Karena perintah berkorban atau perintah dalam surat As-Saffat tersebut itu kan bukan menyerang ya, artinya itu kan tertuju kepada ketiga anggota keluarga tersebut, kepada ayah, kepada ibu, dan kepada sang anak. Dan diriwayatkan misal dalam Mustadrak kan Hajar pun digoda sama syaitan dalam drama ujian ini. Jadi ini bukan ujian bagi satu dari seluruh anggota keluarga. Ini ujian bagi seluruh anggota keluarga. Ujian kepada Nabi Ibrahim karena harus mengorbankan sosok yang paling beliau cintai. Ujian kepada Nabi Ismail ketika ia harus menerima kenyataan atau perintah bahwa perintah itu objeknya adalah dirinya, dan juga ujian bagi sang ibu Hajar ketika anaknya harus dikorbankan. Jadi hadirin Allah muliakan, bayangkan satu perintah itu nyerang ke tiga pihak dan seluruh anggota keluarga. Dan hebatnya mereka bisa melewati ujian yang sangat berat ini karena semua pihak sepakat untuk mengorbankan kepentingannya demi menjalankan perintah Allah Taala. Itu salah satu esensi berkorban di Idul Adha. Semua pihak sepakat mengorbankan ego, mengorbankan kepentingan, mengorbankan sisi dirinya demi menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, demi nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Makanya kalau kita benar-benar
menjalani ibadah berkurban di sebuah tahun dengan benar, maka seharusnya keluarga kita sangat solid setelah Idul Adha. Sangat solid. Kenapa? Ya ini poinnya. Dan sebaliknya jamaah sekalian, yang membuat banyak rumah tangga berantakan tuh apa? Karena mental menuntut orang lain berkorban untuk dirinya, itu poinnya. Suami nuntut istri berkorban untuk dirinya, istri nuntut suami berkorban untuk dirinya. Ya nggak nyambung, ribut terus. Orang tua minta anak-anaknya ngerti tentang kesibukannya, anak minta orang tua ngerti bahwa sekarang zamannya beda pak, seperti daripada zaman papa sekolah dulu. Akhirnya ribut terus antara orang tua dan anak. Ini masalahnya kan. Kita maksakan kehendak ke pasangan, pasangan maksakan kehendaknya kepada diri kita. Itu yang menjadi masalah. Sedangkan keluarga Nabi Ibrahim itu menunjukkan konsep yang 180 derajat beda, hadirin. Kalau ingin berhasil, setiap anggota keluarga harus berani berkorban. Dan terbukti berhasil. Terbukti berhasil. Karena tiga sosok terus semuanya diriwayatkan digoda oleh syaitan. Syaitan tuh nyerang semuanya. Dan gak ada yang berhasil. Nah ini kan yang jadi masalah. Jadi sekali lagi jamaah yang Allah muliakan. Kalau bayangin, antum bayangin gak sih kalau perintah itu disikapi dengan ego masing-masing. Oh itu berantakan hadirin. Iya gak sih? Kalau misalnya Nabi Ibrahim menyikapi dengan ego, ya Allah cukuplah ya Allah gitu kata. Saya udah disuruh menghadapi Namrud, saya nurut gitu loh. Ninggalin anak istri di Mekah, saya nurut juga. Gitu loh. Masa sekarang dikasih anak harus tunggu 80 tahun, saya nurut juga. Ya masa sekarang saya nyembelih anak saya, yang benar aja ya Allah. Coba kalau Nabi Ibrahim bilang begitu hadirin. Nanti Nabi Ismail juga bilang gitu. Pak yang benar aja pak. Gitu loh. Papa lupa, papa pernah ninggalin aku di sini. Gitu nanti. Sama mama tuh. Aku sabar loh pak. Gitu. Terus papa jarang pulang. Gitu loh. Loh Nabi Ibrahim kan dalam riwayat kan gak setiap saat pulang. Terus gitu. Aku udah sabar loh pak. Gitu. Lalu sekarang perintahnya disuruh nyembelih. Coba deh pikir ulang deh pak. Bener gak tuh? Logis gak tuh pak? Gitu nanti. Itu bahaya. Begitu juga ketika Hajar diganggu oleh syaitan. Ya Allah. Kok keterlaluan? Gitu bisa gitu kan. Aku udah sabar ditinggal sama anakku di sini bertahan hidup bolak-balik Safa Marwah 7 kali. Dan sekarang aku harus relakan anakku disembelih. Habis kesabaranku. Kan bisa begitu hadirin. Dan itulah kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan di keluarga kita ketika ada masalah. Dan kita lupa konsep yang benar, yaitu sami'na wa ata'na. Dan kita lupa bahwa hidup ini adalah tentang ujian kejujuran dan ujian cinta. Benarkah kita mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala?
Kan itu intinya. Atau kita lebih mencintai diri kita sendiri, atau kita lebih mencintai pasangan kita, atau kita lebih mencintai keluarga kita. Kan itu poinnya jamaah. Nah, kenapa Idul Adha itu setiap tahun datang, tapi tidak ada perubahan dalam diri kita, kecuali dirahmati oleh Allah tentu saja. Dan tidak ada perubahan dalam keluarga kita. Karena kita hanya berpikir ini sebatas motong kambing, lalu nyate-nyate sorenya. Itu masalahnya. Walaupun itu bagus, gak apa-apa. Jadi nyate-nyatenya gak perlu dihapus juga. Gitu loh. Gak perlu. Gara-gara Ustadz bilang nyate-nyate, tahun ini aku gak nyate Pak Ustadz. Aku gulai aja. Ya sama aja coba. Sama aja, bukan itu poinnya. Jadi coba kita renungkan, ini tentang pengorbanan setiap anggota keluarga. Makanya hadirin, kalau tidak ada narasi perjuangan di dalam keluarga kita, dan tidak ada narasi berkorban dalam keluarga kita sangat rapuh, ringkih, dan lemah ketika ada ujian. Makanya kembali lagi ke apa yang kita bahas sebelum maghrib tadi. Kenapa kita minta hadirin sekalian untuk perjuangkanlah 10 hari ini untuk beribadah, dan perjuangkanlah 10 hari ini untuk membeli hewan kurban. Jangan mudah mengatakan gak cukup uang, belum ada uang. Ini bukan hanya untuk hadirin secara personal, tapi ini untuk keluarga hadirin sekalian. Bayangin gak sih gimana rapuhnya keluarga kalau kepala keluarganya tidak punya mental berjuang dan berkorban. Buktinya apa-apa udah nyerah. Dan bisa dilihat baru masuk ke 1 Dzulhijjah udah nyerah beli kambing. Gak bisa nih, gak cukup. Masih ada 10 hari loh. Mana mentalitas pejuangnya? Dan kalau kepala keluarga udah nyerah, ya gimana yang lain? Istri akan ilfil. Dan narasi keluarga akan rusak. Atmosfer itu hilang. Anak-anak akan lemah. Dan ini yang tidak kita harapkan. Tapi sekali lagi, kalau contoh tadi, kalau kita semangat nih 10 hari ini, terus pas kita lihat tabungan emang jauh, belum bisa untuk beli. Tapi kita husnudzon sama Allah, baik sangka sama Allah, punya harapan sama Allah. Lalu kita yakin bahwa 10 hari ini masih punya waktu. Lalu kita mulai setting planning dalam itu. Terus kita libatkan istri kita dan anak-anak kita. Kita harus berkorban tahun ini. Lalu kita diskusikan apa yang bisa kita jual gitu loh. Nanti ada yang kasih ide, kita jual mobil aja Pak. Ingat kita nggak punya mobil. Oh iya benar Pak. Gitu. Gitu. Nanti ada yang kasih masalah, gimana kalau jual motor tetangga? Haram nak, gitu. Nanti bilang. Langsung memikir lagi. Tapi kan hidup keluarga pada saat itu. Hidup, kita tuh banyak keluarga kita mati hadirin. Ke rumah tuh semua pegang gadget tok. Gitu. Gak ada diskusi, gak ada narasi, gak ada kebersamaan, gak ada isu bersama, gak ada perjuangan, udah. Pulang ke rumah udah semua begini aja udah. Gitu. Bahkan semakin diskusinya di grup WA. Gimana? Mau makan sekarang? Nanti gitu. Ini padahal satu ruang tamu jamaah gitu. Apa nggak lemah itu? Jadi hadirin sekali, ini bukan tentang sebatas menyembelih hewan kurban yang nilainya nggak sampai 2 juta, bukan itu, tapi maknanya dan bagaimana amalan hati kita.
Kalau hati kita lemah, nggak akan pernah berhasil kita. Tapi kalau hati kita kuat, karena yakin sama Allah, karena berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita berjuangkan, oh solid hadir. Dan ini yang diharapkan. Dan makanya Nabi Ibrahim sebagai kepala rumah tangga, sami'na wa ta'na. Diganggu syaitan, jalan terus Nabi Ibrahim. Nabi Ismail sebagai objek pada ujian kali ini, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan terhadap dirimu. Diriwayatkan, inna ta'ata rabbika kullu khair. Sesungguhnya mentaati Rabbmu, wahai ayahku, itu selalu baik, gak mungkin jelek. Lakukan aja. Begitu juga dengan Hajar yang tidak bergeming ketika digoda oleh syaitan. Jadi ketika itu dilakukan, terciptalah keluarga yang solid luar biasa. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Adam, Allah hanya sebutkan Nabi Adam secara personal. Innallaha astafa Adam. Lalu ketika Allah sebutkan Nabi Nuh, Allah sebutkan secara personal. Wa Nuha. Tapi ketika Allah menyebutkan Nabi Ibrahim, wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Dan dari keluarga Nabi Ibrahim lahirlah para nabi dan rasul berikutnya. Ini yang harus diinikan. Jadi jangan sampai kita terlewat makna besar daripada Idul Adha yang selama ini kita sia-siakan. Ini tentang perjuangan, dan ini tentang pengorbanan, dan mengorbankan hal yang paling kita cintai untuk mencari cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berhasil, maka Allah akan lancarkan, mudahkan, berkahi seluruh derap langkah kita. Dan sekali lagi, Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'at. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Allah nggak pernah zolim sama kita, jamaah. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah haramkan kezoliman terhadap diriku. Wa annallaha laysa bidzalamin lil abid. Dan Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Dalam surat Ali Imran ayat 182. Kapan Allah nggak pernah zolimin kita? Allah telah memberikan yang terbaik buat kita. Allah telah memberikan rizki kepada kita, harta kepada kita, akal sehat kepada kita. Allah hanya minta kita berkorban untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Maka jangan sampai gagal. Jangan sampai gagal dalam masalah ini. Dan yang terakhir jamaah sekalian, bagi jamaah yang tidak berangkat haji tahun ini, jangan sampai luput untuk memiliki niat berhaji. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niatnya. Dan ulama mengatakan niatul amali ablagu minil amali nafsihi. Niat beramal seringkali lebih powerful daripada amal itu sendiri. Dan kaidah menyatakan barang siapa yang berniat mengerjakan sebuah amalan, lalu ia berusaha, lalu ia tidak berhasil mengerjakannya karena alasan syar'i, maka ia tetap mendapatkan pahala ibadah yang dia niatkan tersebut. Maka 10 hari ini, kalaupun kita tidak bisa berhaji tahun ini, tanamkan niat untuk naik haji. Terus yang kedua, mulai nabung. Ini hari-hari ini momentum untuk nabung haji. Di mana aja, buat celengan kayak di rumah. Walaupun 10.000. Masukin 10.000. Walaupun 5.000, masukin 5.000. Walaupun 1.000, masukin 1.000. Begitu Allah lihat kita punya niat untuk naik haji dan kita berusaha, maka Allah akan kasih pahala haji kepada kita. Tapi kalau Allah lihat kita santai-santai, nggak kepikiran, nggak ada perjuangan, nggak ada niatan,
nggak ada upaya, nggak dapat apa-apa kita. Rugi sekali. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, barang siapa yang tidak bisa naik haji tahun ini, niatkan. Lalu melangkah. Walaupun langkah sangat-sangat kecil. Walaupun nggak banyak. Tapi ada upaya lah buat celengan. Atau taruh di mana, kan di bawah bantal kayak taruhnya gitu loh. Nah, walaupun cuma 5.000, 3.000, tapi kalau Allah lihat kita berusaha, hadirin, Allah tuh nggak pernah menyanyiakan upaya hambanya. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, amalan manakah yang lebih diutamakan antara berkurban pada bulan Dzulhijjah dengan mensedekahkan uang kurban tersebut untuk saudara kerabat yang sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan pokoknya pada bulan ini? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, ini seperti yang kita bahas. Al-jam'u aula minat tarjin amkan. Menggabungkan dua dalil lebih diutamakan daripada memilih salah satunya. Menggabungkan dua amalan lebih diutamakan daripada memilih salah satunya. Maka ini 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Solusi terbaik adalah berkurban dan mensedekahkan uang untuk saudara dan kerabat yang membutuhkan uang tersebut gitu. Jadi jangan milih, dua-duanya dipilih. Kita kasih uang itu ke saudara kita, 10 hari ini kita cari lagi buat berkurban. Masih ada 10 hari. Plus hari ke-11, plus hari ke-12, plus hari ke-13. Tadi kita udah bilang. Kalau nggak mampu beli hewan kurban sampai tanggal 10, cari hewan kurban tanggal 11. Nggak ada tanggal 12. Belum dapat juga tanggal 13. Tanggal 13 pagi belum kekumpul, 13 sore gitu loh. Hari gitu. Itu udah harga tuh udah rendah banget gitu. Nyari pada asar, saya mau kurban gitu. Jadi ada upaya gitu. Jadi sekali lagi, dan ini tentang mentalitas jamaah. Jangan mindset kita itu langsung kalah sebelum berjuang. Lalu langsung milih yang mana ya? Kalau bisa milih semuanya dong. Ini 10 hari pertama Dzulhijjah, pilih semuanya. Kita bantu saudara kita, lalu kita cari lagi tuh uang. Bisa dengan izin Allah. Terus saya mau tanya, ngasih uang ke saudara yang membutuhkan, itu ngurangin rizki apa enggak? Nabi SAW bersabda, mana qasas sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jadi kenapa kita harus milih? Kan kita punya sabda Nabi SAW, sedekah tidak mengurangi harta. Kasih ke saudara kita, malam ini nih kasih, yakin sedekah nggak akan mengurangi harta. Apalagi kasih ke saudara, dapat 2 pahala kata Nabi SAW. Sadaqatun wasilah, pahala sedekah kata Nabi SAW, dan yang kedua silaturahim. Dan silaturahim apa kata Nabi SAW? Man ahabba an yubsata lahu fi rizki wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan barang siapa yang ingin usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi silaturahim itu melapangkan rizki. Jadi gunakan ilmu kita jamaah. Jadi jangan berpikir tuh jangan langsung mana yang saya
prioritaskan. Paradigma berpikir ilmiah itu memilih itu di penghujung jalan ketika sudah mentok baru kita pilih. Selama belum sampai di penghujung jalan, jangan bicara tentang memilih, sapu bersih. Itu cara berpikir ilmiah. Al-jamu aula minat tarji'in amkan. Sapu bersih atau menggabungkan semuanya itu lebih diutamakan selama memungkinkan. Kasih, kita yakin sedekah tidak akan mengurangi harta. Itu poin pertama. Yang kedua, ini silaturahim. Silaturahim itu melapangkan rizki. Maka saya yakin, saya kasih uang itu hari ini, insya Allah 10. Di tanggal 10, saya akan berkorban biiznillah. Gitu dong, itu baru anak muda. Saya udah 70 tahun, itu baru orang tua gitu. Jadi pokoknya gak ada alasan lah. Mau tua, mau muda, mentalitas tuh begitu. Kan kata para ulama, hamasatu syabab wa hikmatu syuyukh. Semangat tuh selalu muda. Bijak orang tua gitu. Orang ngaji tuh harus begitu. Semangat tuh nggak pernah tua kita. Semangat tuh semangat anak muda. Tapi bijaksana, sebijaksananya orang tua. Itu kata para ulama. Udah ada nih. Ini gimana caranya? Ya Allah. Keren, makasih. Lagi-lagi banyak pertanyaan contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, guru, ustadz dan keluarga staf kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan yang tidak berkurban? Bagaimana dengan yang tidak berkurban tahun ini agar memiliki niat menabung agar bisa segera berangkat umroh? Semoga Allah memudahkan pertanyaan ini untuk dijawab karena ada beberapa pihak yang tidak berkurban karena alasan terus jazakallahu khairan. Sekali lagi nggak ada kontradiksi. Pertama, hadirin nggak bisa umroh sekarang visa haji. Jadi kurban sekarang, bulan depan umroh gitu. Loh iya benar, beneran. Atau kalau nggak mau, kenapa tadi kaget? Terlalu lama bulan depan. Setengah bulan ke depan umroh. Kan umroh cepat dibuka, kata kalau nggak salah peraturan tahun ini kan beberapa saat setelah Idul Adha dan musim haji langsung dibuka. Jadi ini penting loh, ini tentang kerangka berpikir ilmiah. Jangan sampai kita punya pola pikir membenturkan sesuatu yang tidak harus dibenturkan. Nggak harus dibenturkan. Kurban dan ingat hadir, 1 ekor kambing 1 jutaan. Itu di hari ini. Gimana di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13? Gak ada kontradiksi. Dan itu mentalitas. Mentalitas harus mentalitas pejuang. Mentalitas berkorban. Dan berpikir lain. Ada banyak kalau. Bangkanlah hadirin. Dan yakin amal soleh itu akan ngundang amal soleh berikutnya. Jadi kalau kita berkurban tahun ini, insya Allah akan mengundang umroh di waktu berikutnya. Bismillah. Kita yakin itu. Itu keterangan para ulama kita. Al-hasanatu tadu ukhtaha ya ukhti ya ukhti. Amal soleh itu akan mengundang saudara-saudaranya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah dan para ulama yang lain, inna jaza'al hasanati hasanatu ba'diha. Salah satu balasan dari kebaikan berikutnya. Jadi harus perjuangkan. Bisa bismillah. Kurban nanti umrah. Kurban nanti bantu ini, bantu itu. Gini loh hadirin. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, innal ma'unah ta'ti minallahi alal abdi ala qadril mu'nah. Pertolongan itu Allah berikan kepada seorang hamba tergantung ujian yang dijalani hamba tersebut. Atau
tergantung tanggung jawab dan beban yang dipikul oleh hamba tersebut. Jadi kalau dari awal mentalitas kita nyari yang paling rendah-rendah, maka pertolongannya rendah. Tapi kalau kita punya mentalitas juara, punya mentalitas ulul himmah, lalu kita berusaha menggabungkan tanpa maksa ya, maksa nggak boleh. Halakal mutanatti'un kata Nabi SAW, celaka orang-orang yang maksa. Ini nggak maksa kok, tapi kita berusaha ngerjain semuanya sesuai semampu kita, maka pertolongan pun akan besar. Pertolongan besar. Lihat ya. Makanya kan pertolongan orang yang punya anak 1 dengan orang yang punya anak 17 sama apa enggak? Siapa yang punya anak 17 di sini? Oh besar, beda. Beda. Pertolongan Allah tuh lebih besar. Maka yakin sama Allah. Jadi jangan mental-mental lemes, mental rendah, Allah nggak suka. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur kata Nabi SAW. Allah tuh mencintai hal-hal yang besar. Wa yakrah safsafa dan benci dengan hal receh. Nggak suka. Gabungkan antara kurban dan umroh. Jalan. Perjuangkan. Cari rizki yang halal. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa berkurban, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa berhaji tahun ini atau di tahun-tahun yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Sahabat, hasil pengoptimalan manfaat kulit hewan kurban yang kita ikhtiarkan di hari-hari terbaik Dzulhijjah tahun lalu, alhamdulillah, telah dirasakan di bulan mulia ini. Atas izin Allah, lebih dari 400 tas kulit kurban yang diproduksi beberapa bulan lalu telah sampai kepada ratusan guru di berbagai wilayah Indonesia. Membersamai mereka dalam aktivitas-aktivitas keilmuan, salah satunya mengajar para santri dan penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan kita berterima kasih kepada para muhsinin sekalian. Ya, semoga amal ibadah kita dan mereka-mereka para muhsinin Allah Subhanahu wa taala bisa terima sebagai amal soleh, amal jariah yang akan menjadi kebahagiaan dunia sampai akhirat. Jazakumullah khairan atas yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang diberikan menjadi amal jariah insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberi balasan dengan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakumullah khaira bagi seluruh muslimin yang menjadi bagian dari program terbaik di Dzulhijjah. Semoga limpahan keberkahan tersebut tidak hanya kita rasakan di bulan mulia ini, namun juga di bulan-bulan ke depan. Di tahun ini, ayo kembali berjuang dalam rangkaian amal soleh terbaik di Dzulhijjah. Rangkaian aktivitasnya meliputi sampaikan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600 1383 1800, Bank Syariah Indonesia 1111 811 567, atas nama Muhajir Peduli Indonesia.